Masih melanjutkan episode sebelumnya, setelah melihat kekuatan yang dahsyat dari Super Saiyan Blue, nampaknya Frieza masih tetap santai seolah dia juga menyembunyikan kekuatan yang lebih hebat. Tiba-tiba, Frieza sontak memukul Goku untuk menguji seberapa kuat dia sekarang. Dengan mudah, Goku bisa menahan pukulan Frieza sampai dia kesakitan. Merasa kekuatan Goku cukup kuat untuknya, akhirnya Frieza sepakat untuk menggunakan kekuatan aslinya juga setelah 4 bulan latihan. Setelah ngeden dengan keras, aungan Frieza membuat tanah sampai retak dan longsor seketika. Vegeta yang sedang fokus memperhatikan mereka sontak tersenyum melihat kekuatan Frieza yang amazing. Keluarlah sinar terang berwarna kuning hingga membuat semua orang yang melihatnya langsung pada Silau Man. Kemudian nampaklah wujud barunya yang bernama Golden Frieza. Para Jepekter begitu terkejut melihat perubahan Frieza yang bisa berubah warna seperti bunglon. Haha, bagaimana bro, kau takut kan lihat warnaku ini? Goku yang telah melihat perubahan Frieza justru adalah orang yang paling terkejut karena kekuatan Frieza kali ini benar-benar seperti dewa. Setelah basa-basi selesai, akhirnya mereka langsung menyerang dengan pukulan dan terlihat masih seimbang. Nggak sampai di situ, mereka juga beradu serangan laser cendol dan diakhiri Goku menggunakan Kamehameha. Nggak mau kalah, Frieza juga menggunakan serangan lasernya untuk saling beradu bentrok laser besar. Kemudian Bulma ditelepati call oleh Whis karena mereka juga saat ini sedang menuju ke bumi. Sementara Beerus cukup kesal pada Goku karena dia ditinggalkan begitu saja tanpa mengajaknya. Tiba-tiba mereka juga bertemu dengan salah satu dewa penghancur lain yang sebelumnya pernah kita lihat. Setelah adu bicara, ternyata kedua orang ini adalah dewa penghancur yang ada di alam semesta ke-6. Mereka bernama Champa dan juga Pados. Sebagai sesama dewa penghancur, Beerus dan Champa nampaknya nggak akur walaupun mereka sudah seperti kakak dan adik. Dan setelah mereka berdua pergi, Beerus pun sedikit menaruh curiga pada mereka kenapa mereka bisa ada di sini. Nah, ternyata tujuan mereka datang ke alam semesta ke-7 adalah untuk mencari Super Dragon Ball yang terpecah di alam semesta ke-6 dan ke-7. Kembali ke planet bumi, Goku masih terus beradu laser yang membuat keduanya sedikit kewalahan. Laser itu pun seketika meledak dan membuat efek kehancuran yang sangat dahsyat. Gak lama kemudian, Beerus dan Whis akhirnya sampai juga di bumi dan meminta Bulma untuk menyiapkan makanan yang dia janjikan. Beerus dan Whis masih terlihat santai saja walaupun Goku dan Frieza sedang bertarung di depan mereka. Nampak Goku sangat terdesak sampai dia dihajar pakai lutut dan memukulnya hingga terpental ke tanah. Ketika Frieza akan menghabisinya, dengan cepat Goku menghindar sampai dia mulai kelelahan. Hohoho, apa kau mau mengaku kalah bro? Sini biar aku hancurin tubuh kau itu. Frieza bilang setelah dia berhasil membunuh Goku, maka dia akan melanjutkan untuk membunuh teman-temannya dan menghancurkan bumi. Tapi ketika melihat ada Beerus di sana, sontak saja Frieza cukup terkejut kenapa dewa penghancur bisa ada di tempat ini. Dengan gaya sombongnya Beerus bilang, "Oh, kau nggak menaruh hormat padaku ya?" Nampak Frieza cukup ketakutan karena Beerus adalah orang yang sangat paling dia takuti. Nah, tapi di sini Beerus nggak akan mengganggu pertarungan mereka dan membebaskan Frieza untuk melakukan apapun. Mendengar hal itu, Frieza pun sontak sangat senang karena balas dendamnya tidak ada yang menghalangi. Beerus bilang pada yang lain jika dia terus diberi makanan enak seperti ini, maka dia akan mau untuk melindungi para Jepekter. Sontak saja, Gohan dan yang lainnya mendekati Beerus agar mereka bisa dilindungi. Kembali ke pertarungan, terlihat kali ini Frieza menaikkan aura ki-nya dan langsung menghajar Goku bertubi-tubi. Nggak sampai di situ, Frieza juga memukul lehernya dan mengakhiri serangannya dengan bola laser yang besar. Goku yang nggak bisa menahan serangan Frieza sontak nggak berdaya sampai terpental ke tanah. Melihat Goku udah nggak berdaya, Frieza pun langsung menggunakan kuncian ekornya dan memukul Goku dengan sangat gembira. Karena udah nggak ada harapan untuk menang, Gohan dan yang lainnya berniat akan pergi untuk menolong Goku. Tapi Beerus malah melarang mereka karena hal itu hanya akan membuang waktu saja. Meski begitu, Beerus bilang sebenarnya masih ada kesempatan menang bagi Goku jika dia mau bekerja sama dengan Vegeta. Namun melihat sifat Vegeta yang angkuh, Whis berkata pastinya itu nggak akan mereka lakukan. Sementara itu, Goku yang masih terdesak kemudian menggigit ekor Frieza dan memberikan balasan tendangan serta pukulan. Frieza yang gak terima kemudian menghajar kembali Goku dan diakhiri dengan serangan laser besar. Melihat Goku udah gak kuat lagi buat bertarung, Frieza pun mengeluarkan bacotan pedasnya untuk menghina kekuatan Goku. "Oh, kau udah gak bisa bergerak lagi ya? Kau itu memang lemah bro, akuin sajalah."
Tanpa memberi ampun pada Goku, Frieza lanjut lagi menghajar tubuhnya dan menguncinya dengan kuncian maut pakai ekornya. Kemudian Frieza menembakkan bola laser pada Goku untuk langsung mengakhiri pertarungan ini. Di lain sisi, G-Factor sangat terkejut melihat Goku telah dikalahkan oleh Frieza. Tapi ternyata Goku masih hidup dan langsung nyinyir sebentar. Hehe, aku nggak akan kalah dengan mudah loh bro. Nampak Frieza juga sudah mulai kelelahan karena bentuk dari Golden sangat menguras energi Frieza. Vegeta yang udah tahu kelemahan Frieza kemudian berkata pada Goku jika Goku mau menyerah maka dia mau untuk menggantikan Goku. Tapi Goku yang akhirnya tahu juga kelemahan Frieza kemudian tersenyum kembali dan bilang kalau kedudukannya akan segera berbalik. Sementara Frieza yang belum tahu kelemahannya sendiri terus merasa sombong kalau dia bisa menang. Oh, kau terlalu percaya diri sekali ya. Goku pun kembali ngeden untuk menaikkan semua kekuatannya yang disusul Frieza juga melakukannya. Nampak kekuatan Frieza meningkat sangat pesat sampai membuat Goku kembali terkejut. Setelah basa-basi selesai, mereka pun lanjut lagi jual beli pukulan yang sengit dan lagi-lagi membuat semua G-Factor sampai terpukau. Frieza yang lebih unggul dari Goku kemudian menghajarnya lagi dengan bertubi-tubi. Lalu diakhiri sebuah tendangan yang membuat Goku terpental menghancurkan bukit. Dari pertarungan mereka ini, ternyata kekuatan Super Saiyan Blue Goku masih belum bisa menandingi kekuatan Golden Frieza yang sangat kuat. Frieza yang menganggap dirinya akan menang kemudian berniat mengakhiri pertarungan ini dengan pukulan terkuatnya. Tapi tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Pukulan Frieza yang sekarang gak sekeras pukulan dia sebelumnya. Goku berkata momen seperti inilah yang memang sudah lama dia tunggu-tunggu, yaitu efek samping dari Golden Frieza telah benar-benar menguras habis semua tenaganya. Dengan membalas pukulan Frieza sebelumnya, Goku membuat Frieza sampai terpental cukup jauh. Merasa situasinya sudah berbalik, tiba-tiba Frieza merencanakan sesuatu dengan sorbet untuk membuat Goku kalah. Goku yang belum tahu rencana mereka masih ngedumel sendiri. Goku mengakui jika Golden Frieza nggak punya efek samping, mungkin saja Goku bisa dikalahkan Frieza dengan mudah. Tapi karena Frieza sudah ceroboh, maka dipastikan Goku yang akan menang. Dan seperti biasa, Goku yang gak mau membunuh lawannya menyuruh Frieza pergi dari bumi dan menyarankannya buat berlatih lagi. Tapi tiba-tiba sorbet menyerang Goku dengan sebuah laser yang membuat Goku langsung tergeletak. Ternyata itu semua adalah rencana licik Frieza untuk membuat Goku kalah di hadapannya. Beerus dan Whis juga memuji rencana licik Frieza yang memang sangat cerdik di dalam situasi yang terdesak. Melihat Goku yang udah gak bisa bergerak, Frieza pun langsung menghajarnya lalu menginjak tubuhnya. Frieza bilang sifat Goku yang sering lengah dan selalu meremehkan musuhnya adalah sesuatu kelemahan yang sangat besar. Hal itu pun pernah dikatakan juga oleh Whis, bukan? Melihat Frieza akan membunuh Goku, teman-teman yang merasa kekuatan mereka lemah justru nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah laser cendol yang membuat Frieza melompat untuk menghindarinya. Ternyata pelakunya adalah Vegeta. Vegeta bilang inilah saatnya pergantian pemain bro. Kali ini Vegeta yang akan maju untuk menggantikan Goku yang sudah sekarat. Frieza yang ingin membunuh Goku nggak akan membiarkannya selamat. Tapi dengan cepat Vegeta langsung menendang tubuh Goku agar dia diselamatkan oleh Krillin. Frieza yang menembakkan laser pun sontak ditepis Vegeta dan mengarahkannya balik pada sorbet. Terkena serangan itu membuat sorbet langsung mati di hadapan Frieza. Nah, Goku yang udah makan kacang Senju akhirnya bisa pulih kembali. Tapi karena Goku udah dikalahkan, jadi dia nggak bisa bertarung lagi karena itu namanya curang bro. Sementara Frieza yang masih menganggap remeh Vegeta sontak terkejut ketika melihat Vegeta ngeden menaikkan aura ki yang sangat dahsyat. Dengan teriakan yang lantang, Vegeta pun berubah menjadi Super Saiyan Blue sama seperti Goku sebelumnya. Semua G-Factor begitu terkejut karena gak menyangka Vegeta juga memiliki kekuatan seperti Goku. Hehe, kau udah mulai ketakutan ya tuyul. Sini biar tak pecahin bokong kau itu. Terlihat Frieza sangat ketakutan sampai berkeringat dingin di sekujur pantatnya. Frieza pun melemparkan sebuah laser cendol tapi dengan mudah ditangkis oleh Vegeta. Semua serangan yang Frieza keluarkan sudah nggak berpengaruh lagi bagi Vegeta karena kekuatan Golden Frieza sudah sampai pada batasnya. Vegeta yang gak lembek seperti Goku langsung saja menghajarnya dengan bertubi-tubi sampai Frieza kencing dalam celana. Loh, emangnya dia pakai celana? Frieza yang masih belum menyerah kemudian mencoba menyerang Vegeta dari atas, tapi lagi-lagi dengan mudah Vegeta bisa menahan serangannya dan muka Frieza pun terus dihajar sampai babak belur. Vegeta pun kemudian melakukan serangan bertubi-tubi hingga mengirim Frieza sampai mencium tanah.
Para J-Factor masih sedang fokus melihat Vegeta dan merasa kemenangan ada di tangan mereka. Dan akhirnya Frieza yang udah mulai kelelahan sontak berubah lagi menjadi Frieza putih. Maka dari itu Vegeta pun akan segera membunuh Frieza dengan serangan laser pamungkasnya. Tapi tiba-tiba Frieza yang licik justru malah menembakkan laser ke tanah yang menyebabkan tanah langsung retak seketika. Beerus yang udah tahu maksud semua ini akhirnya menyuruh Whis untuk segera melindungi para J-Factor. Nah, dari serangan Frieza ternyata nggak hanya membuat retakan saja pada tanah, tapi menghancurkan seluruh planet bumi. Semua J-Factor yang berada jauh dari Whis tentunya nggak bisa dia selamatkan. Melihat bumi sudah benar-benar hancur, nampak Goku dan yang lainnya sangat sedih karena keluarga mereka nggak bisa diselamatkan. Frieza yang memang memiliki pikiran licik selalu saja memanfaatkan segala cara agar dirinya bisa menang. Tapi walaupun bumi saat ini sudah hancur, kata Whis, Frieza masih tetap hidup karena dia bisa hidup di luar angkasa. Goku sontak begitu menyesal karena seharusnya dia langsung membunuh Frieza saja daripada bermain-main dulu. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Whis menawarkan sesuatu pada Goku, apakah Goku mau menyelesaikannya sekarang? Whis bilang dia bisa mengembalikan waktu hingga 3 menit ke belakang sebelum bumi dihancurkan Frieza. Jadi hal itu bisa Goku manfaatkan untuk membunuh Frieza sebelum kehancuran bumi. Akhirnya Goku pun sepakat untuk membalikan waktu. Setelah Whis mengetuk tongkatnya, waktu pun sontak kembali ke 3 menit sebelum bumi dihancurkan. Setelah ingatan para J-Factor kembali, tanpa basa-basi Goku langsung berubah ke Super Saiyan Blue dan men-charge ki-nya ke batas paling tertinggi. Lalu dengan serangan Kamehameha, Goku menyuruh Vegeta buat minggir dan dia langsung menembakkan laser itu dengan cepat. Frieza yang udah nggak bisa kabur sontak terkena serangan Goku dan akhirnya seluruh tubuhnya hancur seketika. Bumi pun kembali aman dan gak jadi hancur. Vegeta yang masih belum paham kenapa Goku ikut campur akhirnya dikasih tahu yang sebenarnya kalau bumi sempat dihancurkan oleh Frieza. Setelah semuanya selesai, Goku pun pergi ke planet Namek untuk segera menghidupkan Piccolo kembali. Merasa khawatir dengan keluarganya, Gohan juga pulang karena ingin segera melihat kondisi Videl dan anaknya. Wah, kalau nggak ada Whis, era J-Factor mungkin sudah berakhir ya. Singkat cerita, Piccolo pun hidup kembali dan semua J-Factor merayakan pesta kemenangan mereka. Gohan yang merasa dirinya sudah nggak sekuat dulu akhirnya meminta Piccolo untuk melatihnya kembali seperti dulu. Sebagai ayah angkat yang baik, Piccolo pun setuju dan akan melatih Gohan karena tubuhnya sekarang sudah karatan. Sementara itu, kita cek kondisi Frieza saat ini yang sudah dikirim Goku ke alam baka lagi. Nampak kali ini Frieza kembali ke tempat asalnya, yaitu di sarang tawon yang dikelilingi banyak sekali boneka bin amit-amit. Dan setelah semua urusan di bumi selesai, Goku serta Vegeta pun kembali melanjutkan latihannya di planet Beerus. Tiba-tiba ada sebuah laser yang dengan cepat menabrak tanah sampai membuat getaran yang cukup hebat. Getaran tersebut juga membuat Beerus yang lagi tidur sontak terganggu dan langsung menyalahkan Goku dan Vegeta. Kurang ajar kau, ganggu aku lagi tidur saja ya. Dengan serangan bola penghancur yang sangat banyak, sontak saja Beerus langsung melemparnya pada Goku dan Vegeta. Nah, karena saat ini mereka sedang pakai baju pemberat, jadi gerakan mereka pun sangat lambat untuk menghindarinya. Sementara asal suara ledakan tadi ternyata berasal dari Champa dan Pados yang datang ke tempat Beerus. Karena Champa ingin datang dengan cara keren, akhirnya dia berniat akan menghancurkan pintu gerbang dengan serangan laser. Namun tiba-tiba ada sebuah laser lain yang lebih dulu menghancurkan pintu itu. Champa yang kaget dibuat kocak dengan kedatangannya ini. Beerus yang lagi mencari Goku dan Vegeta kemudian salah menembakkan laser sampai membuat Champa panik. Akhirnya Champa yang kesal kemudian berteriak untuk membuat angin yang sangat kencang sekali. Singkat cerita, mereka pun ada di sebuah ruang tamu untuk menginformasikan sesuatu. Goku yang penasaran akhirnya bertanya siapa sebenarnya Champa. Pados bilang Champa adalah dewa penghancur alam semesta ke-6 dan juga kembaran dari Beerus. Tujuan Champa kesini adalah untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Beerus, yaitu beradu makanan terenak dari masing-masing alam semesta. Pados pun mengeluarkan sebuah telur cicak yang dikatakan memiliki rasa yang sangat enak. Tapi setelah mereka memakannya, ternyata rasanya sama saja seperti yang ada di bumi. Lalu dengan sombongnya Beerus meminta Whis buat ngeluarin makanan yang lebih enak lagi, yaitu cup ramen. Champa yang penasaran kemudian mencoba makanan mie itu setelah melihat Goku memakannya dengan lahap. Dan seperti yang kita pikirkan, Champa cukup bahagia karena rasa mie itu sangatlah enak. Goku dan Vegeta yang masih penasaran lantas bertanya tentang apa itu alam semesta ke-6 dan ke-7. Whis menjelaskan kalau semua alam semesta itu ada 12 dan semuanya saling berpasang-pasangan.
Contohnya seperti alam semesta ke-6 dan ke-7 yang memang diciptakan kembar dan memiliki planet yang sama. Dan saat ini mereka berada di alam semesta ke-7. Kemudian Pados juga mengecek planet bumi yang berada di alam semesta ke-6 untuk mendapatkan makanan yang enak juga. Tapi ternyata planet bumi di alam semesta ke-6 sudah nggak ada karena manusia di sana saling berperang sampai mereka punah. Jadi Champa pun menawarkan perlombaan, siapa saja yang menang di antara mereka maka dia akan menukar planet bumi masing-masing. Sontak saja Berus langsung meremehkan Champa karena nggak mungkin Champa bisa menang darinya. Lalu Berus dan Champa saling berhadapan satu sama lain yang membuat ruangan itu bergetar seperti gempa. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung jual beli serangan sengit yang membuat seisi ruangan itu bergetar hebat. Dampak pertarungan mereka sedikit demi sedikit membuat lantainya sampai hangus. Tapi ketika mereka akan menyerang dengan sebuah tendangan, Whis dan Pados segera menghentikan mereka karena hal itu bisa saja akan menghancurkan seisi alam semesta. Goku yang penasaran dengan efek pertarungan mereka kemudian menginjak lantai itu dan mereka pun sontak tergelincir ke bawah. Di sini Whis dan Pados juga menjelaskan bahwa pertarungan antar dewa penghancur itu dilarang karena akan membuat kedua alam semesta bermusuhan. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Champa bukanlah pertarungan dia dan Berus, melainkan memilih 5 orang terkuat dari masing-masing alam semesta untuk ikut bertarung di dalam arena. Sebagai hadiah, Champa juga sudah mengumpulkan ke-6 bola Super Dragon Ball yang bisa mengabulkan semua keinginannya. Nggak seperti bola naga di planet Namek dan bumi, Super Dragon Ball adalah bola asli yang nggak memiliki batasan. Nah, karena Champa baru mendapatkan 6 bola saja, Goku bilang dia akan meminta Bulma untuk membuat radar baru yang bisa melacak bola terakhir. Goku dan Vegeta pun bersedia untuk ikut serta dalam melawan petarung dari alam semesta ke-6. Mendengarnya membuat Champa begitu senang karena jika dia menang, maka planet bumi alam semesta ke-7 akan menjadi miliknya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.